Jamaah rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, sebenarnya Idul Adha, apa itu makna Adha? Idul Kurban, apa itu makna kurban? Kalau Id itu adalah hari raya, Idul Fitri hari raya berbuka, Idul Adha hari raya Adha. Adha ini diambil dari kata doha. Kalau ibu bapak di pagi hari ketika terbit matahari kemudian kita sholat, ya namanya sholat apa? Duha. Nah, diambil dari kata itu. Wadduha wallaili idza saja. Jadi duha itu waktu yang paling tepat ketika Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika waktu duha. Disebutlah Idul Adha, yaitu hari raya menyembelih hewan kurban di waktu pagi ketika pertama kali muncul panpoe atau matahari, disebut waktu duha. Sekarang kurban, ya, ada istilah Idul Kurban. Kurban ini diambil dari kata qoriba yaqrabu kurban wa kurbanan, artinya mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal Islam, contoh yang pertama, beliau masih sedikit jumlah sahabat yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itulah belum bisa punya kekuatan untuk melawan secara fisik dalam makna jihad fisabilillah ketika ada orang yang mengganggu keyakinan syahadat, keyakinan la ilaha illallah. Masih sedikit jumlahnya. Ada beberapa sahabat yang ditangkap ketika itu, keluarganya Sumayyah Ammar bin Yasir. Yasir bapaknya, Sumayyah istrinya, anaknya namanya Yasir, kemudian suaminya, istrinya adalah Sumayyah, anaknya namanya Ammar. Ditangkap tiga-tiganya. Kemudian ketika itu disiksa habis-habisan. Giliran suaminya dulu, Yasir, apakah kamu tetap di atas ajaran Muhammad orang yang gila itu? Atau kembali kepada ajaran nenek moyang kamu Lata dan Uzza dan Manat? Kemudian Allah kuatkan, ahad, ahad, bukan inten, ahad, ahad itu satu, kul huwallahu ahad. Beliau kuat istiqomah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ketika itu menyiapkan dua ekor kuda yang berlawanan arah. Diikat kakinya Yasir, yang kanan yang kiri diikat, kemudian dipukul dalam waktu bersamaan, kemudian terbelahlah menjadi dua. Itu namanya kurbanan. Kenapa? Karena dia punya amal soleh, mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan dua kalimat syahadat, mempertahankan tauhid qul huwallahu ahad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mengorbankan pikiran, harta, bahkan darah dan jiwa raganya dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarga yang pertama kali dalam sejarah Islam yang syahid itu adalah keluarganya Ammar bin Yasir. Kurban, ya, mempertahankan la ilaha illallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertahankan iman dan mendermakan jiwa raganya. Giliran yang kedua, istrinya yaitu Sumayyah. Ditanya juga sebagaimana pertanyaan yang ditawarkan kepada suaminya Yasir, apakah kamu tetap di atas ajaran Muhammad orang gila itu atau kembali kepada Lata dan Uzza dan Manat? Padahal sedang hamil, tua, lagi hamil itu ada janinnya. Kemudian mengatakan la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling lezat dalam kehidupan. La ilaha illallah. Akhirnya kemudian dipegang kakinya, dipegang kaki kanan dan kirinya oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu disiapkan kurma dan pelepah kurma, diikatlah di atas pelepah kurma itu. Kemudian maaf saja, dipanaskan tombak dari besi yang sampai memerah. Kemudian setelah itu ditusukkan dari arah bawah vaginanya sampai tembus di kepalanya Sumayyah. Ini namanya kurban, mendermakan jiwa raganya demi mempertahankan kalimat yang paling lezat, kalimat yang akan menjadi hujjah, kalimat yang menjadi tiket utama untuk masuk surga. Karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, jaminan.
Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, apalagi ini tidak sekedar mengucapkan, tapi mengorbankan jiwa raganya demi la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk jannah. Ini namanya kurbanat, mendekatkan diri kepada Allah dengan menermakan seluruh jiwa raganya untuk mempertahankan kalimat lezat, kalimat besar la ilaha illallah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pesan dari Rasulullah, karena Rasulullah belum bisa memberikan pembelaan kecuali menguatkan hati keluarga Ammar bin Yasir. Ketika melihat kejadian seperti itu, Abu Bakar juga lewat kemudian menyampaikan dari kejauhan, sobron ala Yasir, ada pesan dari Nabi, sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar kalian itu, sungguh Allah telah menjanjikan dan menyiapkan untuk kalian, tidak ada lagi tempat untuk kalian nanti di akhirat kecuali jannah. Kurban. Giliran yang ketiga, siapa? Ammar, anaknya. Melihat fenomena seperti itu sangat-sangat wajar kalau ketika Ammar ditangkap, kemudian giliran ketiga dia ditanya oleh pembesar kaum Quraisy yang kafir itu, wahai Ammar, apakah kamu tetap di atas ajarannya Muhammad, nasibmu seperti ibu bapamu itu, atau kamu kembali kepada ajaran Lata dan Uzza dan Manat? Antara sadar dan tidak, kemudian Ammar ini mengucapkan, aku kembali ke ajaran nenek moyangku. Tidak bisa disalahkan. Itu suasana yang sangat-sangat wajar beliau mengatakan demikian, karena sudah shock banget, cek baru dan akhirnya dilepaskan ya. Telenges Pak, orang-orang Arab itu telenges. Makanya pas kalau Al-Quran turun di Arab ya. Sampai ada kejadian jamaah pengajian saya kemudian berangkat umroh ya. Dia ini perokok berat, maaf ngalaleut kene rokok, ngalaleut ya. Itu ketika kan tidak boleh di kamar itu tidak boleh mamnuun dukhon, tidak boleh merokok di kamar. Akhirnya sinyalnya bunyi, seluruh hotel itu bunyi semuanya. Padahal sudah dicari peta. Tong tuh ada yang kecil di situ, itu sinyal itu nanti akan bunyi. Lah orang coba ada, wes sana di lembur mah. Tahu dulu. Wah, atuh Pak. Polisi datang kali nyarekan. Nu dicarikan mah hari-hari da teu ngarti teh. Urang nu gegebegan memotoib mah gitu. Mun diterjemahkeun Pak eta. Sia teh ngerakeun orang Indonesia, sa cenah presiden maneh teh hari teh Jokowi. Ngerakeun sia cenah maneh teh. Akhirnya tos disusulan harus terus naros naon eta. Inti nama bapak ulah gitu. Ulah mun diterjemahkan apa dan boleh teu keluar panjang eta. Beres rupanya. Terus saya bilang, siap Siti Tur, tunggu di lobi saja. Nungguan di lobi, kelenyuan di lobi tadi bayar di hotel. Anu nyarekan teh polisi teh datang. Haram haji. Beres sabungkus. Ngepluk duaan jeung polisi tadi. Kata dia, Ustaz cenah haram cenah angkar we di beres sabungkus mengepluk jeung urang duaan. Pan Abu Jahal, Abu Lahab di urang dieu gitu we. Jadi betul kata Allah dalam surat Al-A'raf, dalam surat At-Taubah, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqan. Orang Arab itu Pak, makanya Al-Quran turun di sana. Kalau dia seorang yang munafik, tulen munafiknya. Terkagok yang narakate. Kalau jadi musyrik, militan musyriknya. Kalau jadi kafir, militan juga kafirnya. Terkagok. Tapi kalau sudah mengenal kalimat la ilaha illallah, mereka juga militan. Sebagaimana keluarganya Ammar bin Yasir, terkagok kamu surga. Ini namanya kurbanat.